satu hal yang harus kita baku bantu semuanya, dan semua kalau bisa semua program termasuk di perubahan anggaran ini kalau dapat itu diarahkan untuk membantu bencana Flores. Itu perlu. Kalau misalnya ada yang belum mendapat bantuan itu sebetulnya dari awal kan sudah ada perintah untuk melakukan pendataan secara menyeluruh. Nah, maksud dari pendataan menyeluruh itu ketika bantuan datang paling tidak mengenai sasaran bagi mereka yang terdampak. Apalagi yang terdampak langsung, yang terdampak saja sudah menjadi perhatian, apalagi yang menjadi perhatian yang terdampak langsung itu harus betul-betul kena pada sasaran. Nah itu persoalan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dapat, ada yang ini semua, kita himbau pada semua posko-posko atau pada pemerintah supaya melakukan pendataan secara menyeluruh ya terhadap baik yang di daratan Flores secara keseluruhan. Kan tinggal saja pemerintah membuat nanti pada saatnya pemerintah akan membuat klasifikasi mana yang berat, mana yang sedang, mana pun ringan, kan pasti akan lari ke sana kan, pasti akan. Tetapi yang terdampak atau yang kondisi emergency seperti sekarang ini harus cepat ditangani dan semua harus mendapat bantuan. Gubernur memberikan waktu selama 14 hari. Nah, menurut Bapak kira-kira waktu yang diberikan gubernur untuk menangani pasca bencana yang gempa ini, apa itu sudah memadai? Foto melihat bahwa gempa ini dalam saat ini sampai hari saja sudah 4.000 lebih gempa. Itu kalau misalnya bencananya itu kemudian dinyatakan berhenti atau sudah selesai bencana. Tapi kan ternyata sekarang ini kan masih ada goyang sampai sekarang. Jadi kita menurut saya dari perkembangan bencana dari awal sampai sekarang masih ada bencana kecil-kecil, maka 14 hari itu menurut kami perlu untuk dipertimbangkan dan diperpanjangkan. Ya toh, kecuali seluruh komponen satuan tugas yang ada di sana sudah bekerja maksimal. 14 hari itu menurut saya tidak cukup. Sasaran kita bukan dia 14 hari, tapi bagaimana mereka yang terdampak langsung atau yang terdampak itu segera mendapat bantuan. Itu dulu, segera harus dapat bantuan. Pesan Bapak kepada masyarakat Flores yang terdampak gempa. Ya, pertama yang jelas kita dari komisi sangat menyatakan, sangat ikut berduka dan menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam. Ya. Dan yang kedua, bagaimanapun bencana ini tidak semua orang memintanya, tetapi faktanya itu terjadi. Ya, sehingga dengan demikian kondisi ini harus kita betul-betul ya untuk mewaspadai semua kondisi keadaan ya, sehingga dengan demikian terhadap saudara-saudara kita yang di sana itu ya, pada semua yang kita yang memberi perhatian baik nyata atau perhatian omongan saja, itu harus kita curahkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Fokusnya harus di sana. Nah, bahkan perubahan anggaran ini juga kalau bisa pemerintah harus jelas anggaran itu ke sana, karena semua daerah kan sudah meminta bantuan, tinggal saja kita di sini. Nah, kita di sini pasti sudah ada kan, tidak mungkin ini kan rumah kita ya, atau apapun persoalannya pasti akan diselesaikan oleh kita juga yang ada di sini. Nah, ini terakhir dari kami, mungkin bagaimana DPR akan mengawasi bantuan-bantuan yang datang dari daerah-daerah, dari orang-orang yang membabrik itu, dan anggaran begitu besar, bagaimana Komisi 1 dapat mengawasi itu? Nah, saya kira begitu. Nanti ini tentu akan kerjasama antar komisi. Kalau komisi ini kan sebagian sebetulnya ini bagian daripada Kesra ya, Komisi 5. Tapi karena ada pemerintahan di sana, saya kira bantuan-bantuan itu tetap melaporkan kepada pihak pemerintah. Karena pemerintah yang bagaimanapun yang punya kewenangan untuk memanage ini seluruh bantuan ini. Nah,
ada juga memang kalau bantuan keluarga kepada keluarga mungkin itu bisa. Tapi kalau antar daerah itu lebih baik masuk pada satu pintu. Supaya memanage. Ini kan bantuan ini kan menyeluruh semua Flores. Tidak mungkin lu dahulu ini dahulu, tidak, harus di ini yang bisa memeratakan penanganannya ini. Salah satunya adalah pemerintah itu sendiri. Nah, ini orang bencana itu. Tanya dong. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Mau sampai makan dulu.